Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Latahzan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan beserta rezeki yang cukup. Amin ya Robbal Alamin. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Kapal Nabi Nuh atau Noah yang merupakan sebuah legenda dan kisah penyelamatan seluruh penduduk bumi dan hewan-hewan dari bencana banjir bandang. Pada masa tersebut, Nabi Nuh bersama para pengikutnya diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan diri dari bahaya bencana banjir yang akan diturunkan untuk menghukum kaum yang ingkar terhadap Allah dan menyombongkan dirinya. Ada yang menarik dari kisah ini, sehingga para ilmuwan dunia mencoba untuk menguak misteri penemuan kapal Nabi Nuh itu. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi keturunan Adam alaihi wasallam yang diutus oleh Allah di negara Armenia. Nabi Nuh menyeru kepada umatnya untuk tidak menyembah selain kepada Allah. Nabi Nuh mulai berdakwah sejak umur 40 tahun sampai umur 950 tahun, kepada semua kaumnya yang ada di Armenia, akan tetapi banyak di antara kaum tersebut yang tidak memperdulikan dakwahnya, bahkan Nabi Nuh mendapatkan banyak olokan dari kaumnya. Melihat kaumnya yang tidak mau menyembah kepada Allah, membuat Nabi Nuh menangis, karena sekian ratus tahun beliau berdakwah hanya sedikit dari umatnya yang mau beriman kepada Allah. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Nuh untuk membuat kapal kayu atau perahu. Selama dalam proses pembuatan perahu tersebut, banyak dari kaumnya yang mengolok-olok dan menganggap bahwa Nabi Nuh gila. Setelah perahu telah selesai dibuat, kemudian Allah menurunkan hembusan angin topan yang sangat dahsyat, sedangkan hujan turun dengan sangat lebat, dan mata air bersemburan di mana-mana. Kemudian Nabi Nuh menyeru kepada umat muslim dan hewan yang berpasang-pasangan untuk naik ke dalam perahu tersebut. Air pun tak henti-hentinya mengalir dan menenggelamkan negeri Armenia. Nabi Nuh dan para kaum muslim selamat di atas perahunya. Pada saat itu, Nabi Nuh melihat anaknya yang berusaha berenang untuk menyelamatkan diri menuju ke tempat yang lebih tinggi. Tapi tetap saja, hal itu tidak bisa menyelamatkan dirinya karena tindakan durhaka membangkang pada orang tua. Saat ini, kapal Nabi Nuh sudah lenyap menjadi fosil, akan tetapi fosil tersebut berbentuk menyerupai perahu yang amat besar. Hal ini ditemukan di Gunung Ararat, yang dipercaya sebagai tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Beberapa ilmuwan menemukan fakta-fakta perahu Nabi Nuh sebagai berikut. 1. Penemuan baterai dalam kapal. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan terhadap artefak kapal Nabi Nuh tersebut, ditemukan beberapa artefak baterai-baterai yang dibuat di zaman itu. Baterai-baterai tersebut menunjukkan bahwa pada zaman tersebut bukan merupakan zaman yang primitif, karena sudah mengenal teknologi kelistrikan. Teknologi itu kemungkinan digunakan untuk mendukung aktivitas pelayaran, selama banjir bandang yang dahsyat tersebut berlangsung. Awalnya para peneliti yang mencari kapal Nabi Nuh dengan teknologi canggih yang mereka miliki, menangkap sebuah radar yang sepertinya dari radar tersebut terdapat adanya molekul baja di dalam kapal Nabi Nuh. Dan yang mereka temukan dan dikaji secara mendalam, dari struktur baja tersebut, merupakan struktur baja dari jenis vessel. Jenis vessel ini setelah diteliti mempunyai umur lebih dari 100.000 tahun, dan terbukti bahwa baja itu merupakan ciptaan dari tangan manusia. Pendapat dari beberapa sarjana, yang beranggapan besar bahwa bahtera Nabi Nuh ini dibangun di sebuah tempat yang bernama Surupak. Tempat itu saat ini merupakan sebuah kawasan yang terletak di selatan Irak. Apabila kapal Nabi Nuh ini dibangun dari selatan Irak dan pelayarannya berakhir di utara negara Turki, kemungkinan besar bahwa kapal Nabi Nuh ini sudah terbawa oleh arus air sejauh kurang lebih sekitar 520 km. 2. Kapal legenda yang sangat besar. Kapal legenda Nabi Nuh yang biasanya disebut sebagai The Great Noah Ark itu
diperkirakan berukuran sangat besar. Kapal tersebut berukuran volumenya sekitar 7.546 kaki, dengan panjang dari kapal kurang lebih 500 kaki, lebar 83 kaki dan tinggi 50 kaki. Para ilmuwan dunia memprediksi jika kapal itu bisa memuat sekitar 3.700 mamalia, 8.600 unggas, 6.300 reptil, dan 2.500 amfibi, selebihnya adalah manusia dari kaum yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Wujud dari perahu Nabi Nuh alaihi salam atau The Great Noah Ark tidak sama dengan wujud jenis-jenis kapal yang umumnya ada saat ini. Berdasarkan penuturan para ahli, dan juga para pendaki yang sudah pernah melihat secara langsung, serta hasil foto dari pemotretan lewat udara, The Great Noah Ark merupakan sebuah perahu yang memiliki dimensi sangat besar dan sangat kokoh. Perahu Nabi Nuh alaihi salam terbuat dari susunan kayu dari jenis pohon purba, yang saat ini memang sudah tidak dapat ditemui atau punah. Berdasarkan pendapat para ahli, bahwa keberadaan benda yang dianggap sebagai perahu Nabi Nuh alaihi salam tersebut sudah lama dicurigai, sejak awal tahun 1940, kurang lebih sesudah ditemukan dan diciptakannya pesawat terbang. Hasil dari pantauan menggunakan pesawat terbang, sosok benda tersebut ditemukan dan menjadi perhatian banyak pengamat yang mengatakan sebagai benda misterius. Dengan keajaiban dan kehebatan dari perahu Nabi Nuh, maka banyak juga rekor yang dipegang olehnya, berikut di antaranya. Perahu Nabi Nuh alaihi salam dipimpin oleh nahkoda paling tua di dunia, berusia sekitar 600 tahun. Perahu Nabi Nuh alaihi salam adalah kapal kayu terbesar di dunia. Perahu Nabi Nuh alaihi salam adalah alat angkutan laut pertama di dunia, dan angkutan laut pertama yang terbuat dari kayu. Perahu Nabi Nuh alaihi salam adalah angkutan laut pertama yang bertingkat. Perahu Nabi Nuh alaihi salam merupakan perahu yang anti banjir dan anti topan pertama yang diciptakan di dunia. Perahu Nabi Nuh alaihi salam merupakan perahu yang mengangkut jenis binatang berpasangan paling banyak di dunia. Perahu Nabi Nuh alaihi salam merupakan perahu yang mengarungi banjir terlama di dunia. 3. Teknik dan bahan pembuatan kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh bukan merupakan kapal yang primitif, seperti yang sudah menjadi anggapan banyak orang. Kapal tersebut justru sudah mengenal teknologi kapal yang disebut Drogue Stones. Teknologi ini memungkinkan kapal untuk melakukan manuver berbelok arah kiri dan kanan, sehingga kapal dapat menghindari hambatan. Selain itu, kapal ini ternyata juga mempunyai struktur badan kapal yang kokoh dan terbuat dari kayu yang pohonnya sudah punah. Namun, ada beberapa yang beranggapan bahwa kayu yang dimaksud tersebut adalah kayu jati seperti yang terdapat di Jawa Timur, Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa Nabi Nuh hidup jauh sebelum Masehi. Artinya, beliau hidup dalam zaman yang tua sekali. Kalau melihat sejarah ke belakang, pastilah kita dapat mengira bahwa teknologi pada zaman itu tidaklah secanggih sekarang. Ada kendaraan yang memakai roda saja itu mungkin sudah canggih di zamannya. Maka, sebuah kapal besar yang mengangkut banyak penumpang, bahkan tidak hanya manusia melainkan juga binatang, adalah suatu keajaiban pada zamannya. Tidak hanya berhasil dibuat, namun kapal itu juga sukses menyelamatkan penumpangnya dalam banjir bandang yang amat dahsyat dalam sejarah planet bumi. Kapal Nabi Nuh ini adalah kapal terbesar pada zaman prasejarah, yang merupakan awal mula sejarah kapal searah dengan petualangan manusia. Perahu yang dikenal pertama kalinya dikenal pada saat Neolitikum, sekitaran 10.000 tahun waktu lalu. Kapal-kapal awal ini mempunyai manfaat yang terbatas, mereka bisa bergerak di atas air, namun cuma itu. Selebihnya dipakai untuk berburu serta memancing. Kano tertua yang diketemukan arkeolog kerap dibuat dari batang pohon coniferous, memakai perlengkapan batu simpel. Kapal ini juga adalah perkembangan awal dalam teknologi kapal. Untuk memastikan arah pada saat lantas kapal berlayar, tak jauh dari benua atau daratan. Tetapi,
Sesuai pada perubahan, pada akhirnya beberapa awak kapal memakai bintang sebagai alat bantu navigasi, dengan alat bantu berbentuk kompas serta astrolabe dan peta. Diketemukannya jam pasir oleh beberapa orang Arab juga turut menolong navigasi, ditambah dengan penemuan jam oleh John Harrison pada era ke-17. Penemuan telegraf oleh Samuel F.B. Morse serta radio oleh Guglielmo Marconi, terutama lebih pemakaian radar serta sonar yang diketemukan pada era ke-20, bikin fungsi navigator agak tergeser. 4. Lokasi pembuatan kapal dan jarak tempuhnya. Berdasarkan yang sudah diteliti oleh para ilmuwan dunia, kapal Nabi Nuh ini diperkirakan dibuat di daerah Irak sekitar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tempat itu bernama Shurupak, yang tepatnya berada di selatan Irak. Kapal itu selanjutnya berlayar menuju Turki dan mendarat di pegunungan Arafat, Turki. Jika dihitung jarak tempuhnya, maka kapal Nabi Nuh tersebut berlayar sejauh 250 km. Dalam Quran Surah Hud ayat 44 menyebutkan, kapal Nabi Hud berlabuh di Bukit Judi. Lalu, di manakah sebenarnya Bukit Judi itu? Di sini banyak perbedaan pendapat, karena memang tidak ada keterangan yang benar-benar menjelaskan di mana Bukit Judi itu. Hanya ada beberapa prediksi dari beberapa dalil yang terbatas penafsirannya. Ada yang mengatakan bahwa Bukit Judi itu ada di Armenia. Ini berdasarkan keterangan dari Injil bahwa kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Ararat. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa Ararat adalah perbukitan yang membentang dari Armenia, Turki, hingga Irak wilayah utara. Dan, Bukit Judi itu adalah salah satu bukit dari perbukitan Ararat itu. 5. Bukti kebenaran Al-Quran. Membaca dan mempelajari Al-Quran. Tentang bahtera Nabi Nuh alaihi salam ini, sesungguhnya Allah telah meninggalkannya sebagai salah satu dari tanda-tanda keagungannya, serta supaya orang-orang yang datang setelahnya bisa mengambil ibrah dari kejadian yang telah dialami Nabi Nuh dan kaumnya, yang kemudian diselamatkan dengan bahtera itu. Sementara orang-orang yang mendustakannya, Allah tenggelamkan bersama badai hujan yang berlangsung selama 40 hari. Allah berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 15 dan 16 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku." Quran Surah Al-Qamar ayat 15 dan 16. Menurut Al-Quran, bahtera Nabi Nuh telah mendarat di suatu bukit yang bernama Bukit Judi, dan banyak ikhtilaf tentang Bukit Judi tersebut, baik dari para ulama ataupun arkeolog. Ada pendapat yang menunjukkan suatu gunung di daerah Kurdi atau tepatnya di bagian selatan Armenia. Ada pendapat lain dari Wiyad Archaeological Research, bukit tersebut berada di wilayah Turkistan iklim Butan, timur laut pulau yang oleh orang-orang Arab dikenal dengan istilah Jazirah Ibnu Umar, Al-Misbah. Perlu diingat juga bahwa banjir bandang yang terjadi tidaklah terjadi di seluruh penjuru dunia, namun pada wilayah yang terdapat pada kaum Nabi Nuh saja. Seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan tidaklah Robmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul, yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah, pula, kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Surah Al-Kasyash ayat 59. Penemuan artefak tersebut juga merupakan penemuan yang membenarkan isi dari ayat suci Al-Quran, yang merupakan wahyu dari Allah. Bukti tersebut sangat menunjukkan bahwa selain kabar kebenaran itu nyata, juga sekaligus azab Allah itu nyata bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya, dan mengingkari Nabi dan Rasul-Nya. Bagi ilmuwan Islam dunia sendiri, hal ini merupakan keajaiban yang bisa dilihat dan sekaligus menunjukkan bukti kebesaran Allah yang tidak bisa disangkal, bahkan bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Maka bangkai dari kapal Nabi Nuh ini adalah salah satu bukti yang tak terbantahkan dari Al-Quran. Dan ini hanyalah merupakan satu dari banyak bukti kebenaran Al-Quran. Selain tentang kapal Nabi Nuh,
Al-Quran memiliki kebenaran seperti dua lautan yang terpisah, mumi Fir'aun yang masih awet, artefak bekas kaum Lut yang diazab, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan nasihat bagi kita, bahwa kita tidak perlu lagi mencari jawaban atas keraguan terhadap Quran. Semua sudah jelas bahwa Quran merupakan kitab yang berasal dari Tuhan, yang menciptakan semesta alam dan tahu segalanya. Dia yang tahu awal, akhir, dan di antaranya. Maka dia tahu tentang Nabi Nuh dan menceritakannya lagi dalam Quran. 6. Penemuan fosil batu yang diduga pemberat kapal Nabi Nuh. Tahun 1990, Ron Wyatt dan Dr. David Fasold melakukan penelitian dengan menggunakan peralatan canggih, seperti metal detektor dan georadar. Hasil penelitian terhadap formasi perahu itu adalah, ditemukannya 4 batu berlubang masing-masing memiliki berat 10 ton yang diduga sebagai pemberat perahu, agar tidak oleng karena angin. Hasil penelitian dengan metal detektor adalah, batuan formasi perahu itu merupakan batuan kayu yang sudah menjadi fosil. Sedangkan hasil penelitian dengan georadar adalah, di bawah formasi tersebut ditemukan ruangan yang diduga adalah kamar-kamar. Namun, formasi tersebut hanya bisa ditemukan sepertiganya saja. Diduga pada waktu itu, bahtera itu terdampar di lumpur, dan sebagian dari bahtera itu terbenam. Dan sekarang, karena ribuan tahun terbenam, semuanya berubah menjadi karang. 7. Replika kapal Nabi Nuh. Proyek pembangunan replika bahtera Nabi Nuh yang diberi nama Ark Encounter telah dikerjakan sejak tahun 2010 lalu. Proses konstruksi berlangsung lama, sebab pengumpulan puing-puing saksi perjalanan kapal Nuh masih dikumpulkan dan dibuat replikanya dengan skalatis. Daerah yang dipilih untuk membangun Ark Encounter adalah di Indiana, Kentucky, Ohio. Proses pembangunan dari Ark Encounter tersebut dikerjakan oleh tenaga ahli dari konstruksi Amis. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan pun tidak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 18 juta dolar atau senilai 234 miliar rupiah. Uniknya lagi, Ark Encounter tidak dibangun oleh pemerintah melainkan oleh lembaga swadaya masyarakat. Bahkan, beberapa masyarakat di daerah tempat pembangunan replika bahtera Nuh itu membantu proses pembangunan dengan tenaga sukarela dan tentunya bantuan biaya. Sampai hari ini, konstruksi sudah membuat kapal Nuh yang tingginya mencapai 510 kaki. Seluruh kegiatan dan hasil dari taman nantinya akan dikelola oleh masyarakat Amish. Konstruksi direncanakan selesai pada awal tahun 2016 lalu dan resmi dibuka untuk umum pada pertengahan tahun 2016. Replika kayu dengan panjang 152 meter ini menjadi salah satu kunjungan para wisatawan lokal maupun mancanegara yang terletak di The Ark Encounter, sebuah taman bermain yang juga belum lama dibuka oleh Kentucky. Bagian dalam replika kayu yang merupakan bangunan kayu paling besar di dunia ini, terdapat eksibisi yang menampilkan Nabi Nuh dan para keluarganya, serta beberapa jenis hewan-hewan yang berhasil diselamatkan. Uniknya lagi, di antara kumpulan hewan-hewan yang diselamatkan oleh Nabi Nuh itu, terdapat beberapa jenis hewan dinosaurus yang diyakini replika tersebut pernah hidup berdampingan dengan manusia. Kemham yang menjabat sebagai Presiden dan Direktur Eksekutif Answer Genesis in Genesis, organisasi yang membangun taman bermain ini, mengatakan bahwa pembangunan replika ini untuk menunjukkan betapa cerdasnya seorang Nabi Nuh di zaman dahulu. Nabi Nuh bukanlah semacam manusia purba yang primitif, melainkan ia adalah sosok manusia yang sangat cerdas. Pertanyaannya, bagaimana semua hewan-hewan tersebut bisa masuk ke dalam bahtera? Ujar Ham. Bahtera tersebut mempunyai panjang 152 meter dengan ketinggian 24 meter. Bangunan replika tersebut mampu menampung 16.000 pengunjung dalam satu hari. Untuk bisa membangun replika tersebut sesuai dengan ukuran yang telah dicantumkan, di dalam kitab suci dibutuhkan kayu sekitar 94.000 kubik kayu dan belum termasuk jumlah kayu yang ada di dalam replika perahu ini. Setelah berhasil menyelesaikan pembangunan kapal Nabi Nuh ini,
organisasi tersebut berencana untuk membangun replika kota Babel, desa Timur Tengah abad pertama, dan masih banyak lagi. Menurut perjanjian lama, Nabi Nuh membangun bahtera setelah Tuhan memberikan wahyu akan terjadi banjir besar yang akan melanda Nabi Nuh dan kaumnya, dan Nabi Nuh harus menyelamatkan semua hewan. Sekitar pada tahun 2010, para arkeolog menemukan sisa sebuah perahu yang terletak di Gunung Ararat, Turki, dan diyakini sebagai bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Namun, sebagian ilmuwan lain juga meragukan keotentikan fosil bahtera tersebut. 8. Ukuran kapal Nabi Nuh. Imam Qatadah mengatakan, kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh panjangnya 300 hasta, yaitu kurang lebih 135 meter, dan lebarnya 50 hasta. Inilah yang aku dapatkan dari keterangan kitab Taurat. Sedangkan Hasan Basri mengatakan, luasnya adalah 600 kali 300 hasta, yaitu sekitar 270 kali 135 meter. Berbeda pula dengan riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa panjang kapal itu adalah 1.200 hasta, yaitu kurang lebih 540 meter, dan lebar 600 hasta. Ada juga yang mengatakan, panjangnya 2.000 hasta, yaitu sekitar 900 meter, dan lebarnya 100 hasta, yaitu sekitar 45 meter. Namun, mereka semua sepakat bahwa tinggi kapal itu adalah 30 hasta yaitu kurang lebih 13,5 meter, yang terdiri dari 3 tingkat yang tinggi tiap tingkatnya 10 hasta. Tingkat pertama diisi berbagai hewan peliharaan dan hewan liar, tingkat kedua untuk manusia, dan tingkat atas untuk burung-burung. Pintu kapal terletak di bawah, dan kapal itu juga memiliki penutup yang tertempel di bagian atasnya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam memulai pembuatan kapal, bukannya mereka sadar, tetapi kaumnya malah mengejek-ejeknya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mulailah Nabi Nuh dalam pembuatan bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian, sebagaimana kalian mengejek kami. Quran Surah Hud ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur kepada Nabi Nuh alaihi salam, agar jangan bersedih hati atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar kepada Nabi Nuh alaihi salam, bahwa sekali-kali tidak akan bertambah orang yang beriman dari kaumnya. Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasannya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali mereka yang telah beriman. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang telah mereka lakukan kepadamu. Quran Surah Hud ayat 36. 9. Kayu kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati di Jawa. Pada tahun 2010, peneliti arkeolog antropologi dari 2 negara Cina dan Turki menemukan bukti baru. Mereka mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang, dan paku. Hasil laboratorium menunjukkan bukti yang mengejutkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihi salam berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Mereka telah meneliti beberapa sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan bahwa fosil kayu jati yang berasal dari Pulau Jawa Indonesia memiliki kecocokan dengan sampel kayu kapal Nabi Nuh alaihi salam. Menurut penelitian, perahu Nabi Nuh tersebut diperkirakan dibuat sekitar 2465 sebelum Masehi. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang tertulis di dalam Al-Quran adalah benar adanya. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon dukung channel ini dengan klik tombol like, komen dan subscribe agar terus bersemangat dalam membuat konten-konten Islami yang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.